yang kita butuhkan di sini. Jelas? Jelas nggih? Halo, jelas? Nggih, Pak, nggih. Oke. Berarti otomatis untuk yang kita kerjakan dulu adalah yang bagian reaktor fluidis bed ya. Pertama, kita selesaikan raca masanya dulu. As, ya, as di sini abu. Abu ini adalah sisa pembakaran yang lain dari pembakaran karbon. Berarti pada arus 4 di sini harus ada as ya, harus ada abu ya. Sedangkan di sini belum ada abu ya di arus 4. Kelihatan? Kursornya kelihatan, Dek? Mana ini arus 4? Ini ya, arus 4. Abunya di sini belum ada ya. Halo? Nah, di sini kita tambahkan, berarti kita tambahkan untuk masuknya adalah satu komponen yang baru yaitu apa? Abu ya. Nggih, Pak. Ya, berarti di sini kita tambahkan dengan abu. Untuk arus 4 masuk ya. Arus berapa tadi? Arus 4 ya. Kita tambahkan abu. Walaupun abu nanti akan keluar lagi di arus 5. Ya. Masuk dan keluar di arus 5. Jelas? Bukan S ya yang keluar di sini. Bisa dipahami, Dek? Nggih, Pak. Berarti di sini yang keluar adalah as, bukan S. Selanjutnya, kita menentukannya dengan persamaan reaksi. Filenya Excel-nya kemarin apa ya? Saya bukakan saja. Enggak pakai Excel ya kemarin. Saya download saja ini. Saya stop screen, kemudian saya share screen yang Excel-nya, nggih. Sampun kelihatan nggih? Oke, berarti di sini kita ada tambahan berupa as. Maaf, Pak, itu yang di bawah, abunya terletak di bawah, Pak, karena pada soal Oh, di bawah ya? Iya itu, Pak. Tapi pada soal itu di arus 4 itu tidak ada komponen abu, Pak. Lah makanya kan dia tiba-tiba muncul. Saja. Berarti kan arus 5 saja keluar ya, berarti. Makanya di situ di arus 4 kita harus menambahkan abu. Memang di situ di arus 4 sengaja saya hilangkan ya, sengaja saya hilangkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar teman-teman tahu abu ini munculnya dari mana. Jelas? Jelas nggih? Jelas. Oke, berarti arus 4 ditambah dengan abu. Kemudian sulfatnya, S-nya, di sini terbakar atau tidak S-nya? Dengan oksigen. Bereaksi atau enggak sulfatnya? Di sini bereaksi ya, H2S. Di sini ada sulfat di arus 4. Jadi H2S, berarti ada hidrogen. Hidrogennya dari mana? Dari H2. Ya, H2 dan S itu bereaksi menjadi H2S. Jelas? Jelas, Dek?
Berarti di situ ada tambahan baru reaksi. Ya, ada di reaksi 3 ya. H2 plus S menjadi H2S ya. Itu kita hitung menggunakan reaksi 3. Sudah, arus 4 tambah abu. Kemudian kita menentukan jumlah O dari jumlah karbon yang menjadi karbon dioksida dan karbon monoksida berdasarkan reaksi 1 dan reaksi 2. Jelas? Jelas, G? Mana di sini reaksinya kok tidak ada? Reaksinya tidak ada ya? Nah, selain arus 4, yang masuk ke fluid bed adalah arus 2. Ini saya copy saja ya. Kita cek dulu di sini untuk arus 4. Inputnya ada. Kelihatan ya share screen-nya? Kelihatan ya, Dek, share screen-nya? Enggak, Pak, kelihatan. Jadi ini arus 4 ya. Ini arus 2. Kemudian di sini keluarnya adalah arus 5 dan 6. Di sini kita tambahkan dengan as. Berarti di sini nilainya adalah berapa asnya? Mana ini arus 5 ini, Dek? Kok asnya tidak dimasukkan ini? Di sini 1786 asnya berapa? 1786, 1761, 357. Oke. Di sini ada ini ya, asnya di sini. Ya, suara saya jelas atau enggak? 375. Oh, sorry, 375 ya. Oh, sorry, mohon maaf. 375. Oke. Berarti di arus 2-nya enggak ada ya. Arus 2-nya masih kosong. Kemudian di arus 5 ini yang kita ketahui apa? As saja ya. Iya, Pak. Asnya saja sama. Berarti karena yang kita ketahui di arus 5, maka yang belakang ini sebenarnya mengikuti yang depan. Oke, jelas? Yang lain adalah 0. Karena tidak ada kan? Kemudian yang di arus 6, di situ ada reaksi ya. Di sini ada reaksi, di mana yang nilainya tetap adalah N2, N2 ya, N2, N2 mana N2? N2 ini ya. Nilainya adalah tetap. Oke, kita coba bongkar untuk mencari arus 6. Pertama pakai reaksi 1 ya.
Kita menghitung menggunakan reaksi pertama. Kita hitung menggunakan reaksi yang pertama. Di sini ada C plus H2 plus O2 ya, plus O2 menghasilkan CO plus H2O. Yang kita ketahui di sini apa? Yang kita ketahui pertama apa, Dek? C. Oke, di sini ada C, kemudian H2, kemudian O2 ya. Menghasilkan di sini menghasilkan CO plus H2O. Ada keterangan untuk reaksi ini? 3%. Berarti akhir. Berapa yang bereaksi di sini? 33% ya. C berapa? 33. Kita bagi BM dulu ya. Berapa BM-nya? BM-nya belum dimasukkan ya. Berat molekulnya sudah ada ya tadi. Oke, untuk C massa berarti massanya ini kita bagi dengan BM. BM-nya berapa? C. Oke, 12. Kali berapa? 30. 30 berapa? 33% ya? Iya, Pak. Oke, 33%. Ini molnya ya. Berarti di sini harus hasilnya sisanya adalah 0 ya. Habis bereaksi kan? Berarti kita tahu bahwa reaksinya adalah ini ya nilainya. Jelas sampai di sini? Ini CO2 H2. Jelas nggih? Berarti H2-nya berapa? H2-nya sama. O2-nya berapa? O2-nya berarti sama. Awalnya kita tidak tahu. CO yang dihasilkan adalah sama. H2O-nya sama. H2 sama ya. Dalam bentuk molnya seperti ini adik ya. Jelas? Ini 0. Ini awalnya adalah H2. H2. Atau di sini saja. Kali 33%. Oke, bisa dipahami nggih?
Oke, ini untuk reaksi yang pertama. Jelas? Reaksi yang pertama. Kemudian kita masuk ke reaksi yang kedua. Di mana reaksi yang kedua adalah O2-nya berapa? 1, berapa nih? 1,5 ya. 3 CO2. Awalnya adalah keluaran dari reaksi yang pertama. Kemudian sama untuk keluarannya. Berapa? Semua C habis atau enggak? Keterangannya semua karbon Boleh habis ya. Ya, Semua karbon habis, berarti ini sama dengan atasnya. Jadi 0. H2-nya, jadi ini ya, jelas. O2-nya habis bereaksi. Jelas. Ini adalah hasil dari apa itu namanya CO2 dan H2O-nya, CO dan H2O. Jelas sampai di sini? Kemudian kita ke reaksi 3. Ya, ada apa? Mau yang tanya? Silakan. Abdul Wahid. Iya. O2-nya nggak dikali setengah. Yang mana? 1,5 ya ini? Sorry, 1,5 ya. 1,5 ya, bukan anu ya. Berarti kita kali dulu ya, mohon maaf. Berarti 1,5. Berarti di sini kita kalikan 1, dikali 1,5. CO-nya enggak ya? Ini harusnya berarti sama dengan yang 1. Oke, sudah nggih? Bisa nggih? O2, CO. Oke, sudah semua ya? Sudah setara nggih? Maka kita dapat komponen untuk di arus 6. Komponen di arus 6 ini adalah untuk C-nya 0. Kita kalikan dengan BM-nya. Kemudian H2-nya. H2-nya adalah sisa ini ya. Sisa. Dikalikan dengan 2. N2-nya berarti sudah. Oh, H2-nya belum ya. Oh, yang reaksi ketiga belum ya. Mohon maaf. Reaksi yang ketiga itu adalah H ditambah S, H2 ya ini. H2 tambah S menghasilkan H2S. Di sini angkanya ada berapa? H2S-nya itu ada 229,828. 229,828 bagi BM. BM-nya H2S 34. Berarti karena akhirnya kita sudah tahu, maka secara otomatis awalnya kita juga tahu S-nya
S-nya adalah dibagi dengan 32. Maaf. H2O-nya awal ini. Oke, dari ini kita peroleh sisanya ya masing-masing. Ini biar enak kita buat 3 saja. Nol ya di sini. Sini 0. Maka selanjutnya kita bisa menentukan di sini sisa H2-nya. Mohon maaf, H2-nya tadi ini sama dengan sisa dikalikan dengan 2 berat molekulnya. Kemudian di sini S-nya 32. Nol ya. Kemudian O2-nya kita belum tahu. H2S-nya adalah oke, di sini sudah ketemu H2S. O2-nya belum. O2-nya di sini harusnya 0 ya. Karena habis bereaksi. Kemudian CO-nya adalah CO. Kita kalikan dengan BM-nya CO. Dan CO2 kita kalikan dengan BM-nya CO2. BM-nya CO2. Sampai di sini kita sudah dapat. Yang belum ada adalah H2O. H2O ini adalah H2O yang terbentuk dari reaksi 1 ditambah dengan H2O yang terbentuk di arus 2 dikalikan dengan BM-nya ditambah dengan H2O yang sudah ada 0. Sudah. Dari angka ini kita selanjutnya dapat mencari nilai O2. Ini 0. Kita mencari nilai O2 di mana O2-nya adalah O2 yang dibutuhkan di arus 1, reaksi 1 ditambah dengan O2 yang dibutuhkan dari reaksi 2 dikalikan dengan O2 BMO2 dikurangi O2 yang sudah ada.
Ada N2-nya di situ. Untuk N2 ada keterangannya, Dek. Di membran untuk N2 ada keterangannya. Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada kita bisa mengasumsikan bahwa nitrogennya adalah 0. Asumsinya di sini kita tuliskan. Jadi kita mengasumsikan bahwa tidak terdapat nitrogen di arus 2. Berarti hanya ada oksigen saja. Oke, setelah itu bisa kita totalkan. Maaf. Sudah sama ya? Oke, di sini sudah sama untuk untuk fluidis bed. Punya kalian sama seperti ini juga? Halo, sama enggak? Oke, setelah itu kita cari untuk yang membran ya di sini. Di sini ada komponen sama ya. Yang masuk arus berapa membran? 1 dan keluar 23. Masuknya arus 1, keluarnya 2 dan 3 ya. 2 dan 3. Komponennya hanya O2 dan N2. Output arus 1 itu adalah berapa? Mana tadi output arus 2-nya? Itu adalah ini ya, kita dapat dari angka ini. Kemudian arus 3-nya berapa? 32. 32,721 ya. 32,721. Oh, ini O2 ya, mohon maaf. Ini O2. Kemudian di sini adalah N2. Yang kita tahu adalah rasio ya, mol ya. Mol. Satu mol udara ya. Itu terdiri dari 79 mol N2, 0, ya. Dan 21, 0,21 ya. O2. Keterangan ini sering teman-teman dapatkan ya. 79 mol N2 dan 21% mol O2. Sering ya? Iya, Pak. Oke, kalau sering kita bisa lihat, kita rubah di sini jadi molnya.
titik ini dibagi dengan O2, mol O2, mana O2? O2 sama ya, mol O2 di sini. Mol O2 penjumlahan kita bisa dapat molnya di sini dari mol O2. Mohon maaf. Kita cari mol totalnya dulu. Itu sama dengan mol O2 dibagi dengan 0,21. Total ini. Maka di sini kita bisa peroleh N2-nya sama dengan total dikurangi dengan mol O2. Karena kita asumsi 0 tadi, untuk N2-nya di arus 2 adalah 0, maka di sini bisa kita tuliskan 0. Maka kita dapat sisanya keluar dari arus 3. Selanjutnya bisa kita jumlahkan untuk molnya. Sudah sama ya molnya. Baru kita mencari masanya. O2 di sini. Kemudian di sini ada N2. Oke, sudah ya. Berarti kita sudah bisa menemukan titik-titik kosong di arus 3 dan arus 2. Jelas? Serta arus 6 ya di sini. Serta arus 6. Titik-titiknya juga sudah bisa kita isi. Selanjutnya, kita belum mencari suhunya ya. Di sini ada titik-titik untuk suhu. Selanjutnya kita bisa mencari untuk arus 15 dengan arus 16 dan 7 ya. Berarti masuknya adalah arus 6 dan 15. Alatnya apa namanya? Desulfurasi. Ya, desulfurasi.
Yang masuk arus berapa, Dek? 6 dan 15. Yang keluar berapa? 16 dan 7. 7. Dan 7. Kita lihat di sini arus 6-nya bisa kita masukkan dari angka kita sebelumnya. Angka kita sebelumnya ini 6. Nah, sedangkan arus 15 yang masuk apa? Arus 15 yang masuk adalah CAO saja. Di sini CAO-nya sudah ada atau belum? CAO belum ada ya. Karena oksigen 0, berarti di sini kita ganti CAO saja. Ya 0. Di sini masih tanda tanya ya tadi. Yang kita ketahui di situ adalah arus N2 arus 7 saja. N2 arus 7. Di sini N2 arus 7. Nilainya sama dengan N2 masuk. Oke, kita menggunakan apa? Reaksi berapa? Empat ya. Reaksinya apa? H2. Itu Pak, Sorry. mohon maaf. Iya apa? Nilai N2 itu 494,421 Pak. 494 berarti dari atas ya. 4 ini dari mana ini? Saya cuma ngopi dari 11-nya ya ini tadi. Berarti dari depan ya ini seharusnya. Berapa? 494,21. 421. 421. Oke, sudah ya. Sampai di sini bisa diketahui nggih? Oke, lanjut. Ya, sampai di sini juga berubah sendiri. Yang kita cari adalah reaksi keempat. Reaksinya apa? CaO ditambah dengan H2S ya. Ini menghasilkan apa? CaS CaS dan H2O. Sudah setara atau belum? Sudah. Oke, sudah setara ya. Sudah setara. CAS yang kita butuhkan adalah habis ya CAO-nya. CAO-nya tidak ada sisanya ya di gambar. Iya Pak. Oke, berarti kita pakai CAO.
Sini berarti sisanya adalah 0. Di sini sisanya 0 juga. Di sini kita punya CaS dan H2O. Berarti dengan adanya CaS dan H2O yang keluar ke bawah adalah CaS saja. Yang keluar ke bawah adalah CaS saja. Berarti yang ke arus 16 ini adalah CaS. Belum ada. Berarti di sini A-nya ganti CaS. Awalnya 0. Di sini juga 0 juga. Tapi dia tiba-tiba muncul di sini berupa CaS dikalikan dengan berat molekulnya. Dikalikan berat molekul CaS. Mana CaS? Ini ya, 72. Ini CaS-nya kita punya angkanya di sini. Kemudian CaO-nya, ya maka kita bisa mengisi nilai CaO di sini dari nilai mol CaO kita kalikan dengan BmCaO. CaO. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya? Yang ada di arus 7 apa? Berarti di sini selain C-nya 0. H2-nya bereaksi enggak? H2-nya tidak bereaksi, ya? Kemudian sulfatnya bereaksi. Sulfat H2S ya ini. Sulfatnya ini tak bereaksi ya. Tidak bereaksi. Kemudian di sini CaO-nya di sini adalah 0 ya. 0. Nah, sisanya adalah 0 di sini. Kemudian H2S-nya di sini 0 juga. H2O-nya, H2O-nya di sini ada penambahan di sini ya. Jadi di sini ada H2O sebelumnya ditambah dengan H2O yang dihasilkan dikalikan dengan BmH2O. Oke, kemudian di sini ada lagi untuk CO-nya tidak bereaksi, nilainya tetap, dan CO2-nya juga nilainya tetap. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah seimbang ya di sini? Sudah. Oke, semuanya seimbang ya di sini, di atas ya. Ini juga seimbang. Yang ini juga sudah seimbang. Oke, sampai sini jelas, Dek? Jelas ya? Oke, jelas. Lanjut. Nggih, Pak. Setelah desulfonasi, alatnya apa tadi? Desulfonasi di sini ya. Ini sudah, ini sudah, ini sudah. Kita ke kondensor. Sisanya 11,146. Sini ke kondensor.
Outputnya 1 atau 2? Ini 7. Outputnya di situ ada 2, 17, dan 8. 8 dan 17. Oke. Di sini ada 7, ini arus 8. 8. 17 ya. Di sini outputnya. Kita masukkan arus 7 dari yang sebelumnya. Oke, arus 7-nya ada ya. Kemudian arus 8 yang keluar apa? Mohon maaf, arus 17 ya, yang sedikit dulu ya. Yang sedikit arus 17 itu yang keluar H2O saja. Oke. Yang keluar adalah H2O saja. Berarti arus 17 yang keluar adalah H2O saja. Ini H2O saja kita tanda tanya. Nah, sedangkan di arus 8 itu ada H2O-nya juga. Yang keluar di situ adalah 11,146. Di sini ada yang keluar 11,146. Oke. Maka kita dapatkan arus 17-nya. Lainnya masuk di arus 8. Lainnya masuk di arus 8. Ini sudah sama juga ya. Kebanyakan. Sudah sama ya. Jelas sampai di sini? Jelas. Oke, jelas. Masuk ke peralatan selanjutnya, masuk ke reaktor lagi ya. Ke reaktor fixed bed. Ke reaktor fixed bed. Kita masuk ke reaktor fixed bed di sini. Yang masuk ada 2, yang keluar ada 1 ya. Yang masuk ada 2, yang keluar ada 1. Yang masuk ada 2, yang keluar ada 1. Yang masuk harus berapa, Dek? Arus 8. Oke, yang masuk adalah arus 8 dan Arus 18. oke, arus 8 dan 18. Ini masuk ya. Masuk. Arus 8 bisa kita ambil dari atas ya. Ya. Oke. Bisa kita tarik. Arus 8-nya, 18 mohon maaf. Arus 18
kosong ya, titik-titik ya. Arus 18-nya titik-titik di sini. H2-nya titik-titik. Karena H2-nya titik-titik, maka kita harus tahu beberapa komponen yang ada di arus 5. Mohon maaf, arus berapa keluarnya? 9 ya? 9, Pak. Oke, 9. Apa yang isi di arus 9 ini? Yang isi N2, Pak. Yang lainnya N2-nya berapa? ini di arus 9 ada. N2 ya. Ada angkanya ya, N2. N2. Hanya N2 saja? Hanya N2 saja, N2 saja, N2 saja, N2 saja, N2 saja ya. N2 saja. Kemudian kita masuk ke, berarti kita masuk ke reaksi berapa? 1, 2 tadi sudah, 3, 4, 5 ya. Kita masuk ke reaksi 5. Reaksinya apa? Ada CO. Ditambah dengan apa? H2. Ditambah dengan apa? Ayo reaksi 5. Reaksi 5 apa, Dek? CO plus H2, ada O-nya enggak? Metanol. Oke, menghasilkan C CH4O. CH4O, metanol. Seperti ini saja ya. Ada keterangannya? Jadi di sini kita perlu tambahkan lagi untuk metanol ya. Kita belum punya tempat untuk metanol. Berarti yang 0 kita ganti metanol di sini. CH4O. Sini 0 ya, harus 80. Sini 0. 0. Oke. Apa? Ada? Keterangannya ada enggak? Ada Pak, konversi 98%. Oke, berarti konversinya adalah 98%. Berarti CO-nya kita dapat dari sini, CO dibagi dengan BM-nya CO. BM-nya CO berapa? 28. Kemudian reaksi 6 ya, kita tuliskan sekalian reaksi 6-nya. Di sini reaksi 6. Ini CO2. H2 berarti di sini H2-nya berapa, Dek? 1 atau 2? Ini 2 ya harusnya. Sini belum 2 Pak, yang atas Pak, 2. Ya. Yang bawah 3. Oke, yang bawah 3. Itu Pak, apa arus 18 itu ada keterangannya Pak. Ya apa? H2 masuk dari arus 18 adalah 5% mol berlebih dari total CO dan CO2. Oh ya, berarti ada total masuknya adalah 5% 5% mol berlebih dari total CO. mol berlebih dari total CO2 ditambah dengan CO. Berarti di sini kita tambahkan dulu ya molnya kan. Berarti yang berlebih molnya ya di situ. Bisa mol, Iya. bisa massa ya. Bisa mol, bisa massa. Berarti kita tuliskan dulu. Karena dia berlebih, maka asumsinya di sini kita tidak menggunakan H2O yang dari arus 8.
Oke, berarti di sini kita menggunakan CO dibagi dengan BM-nya CO2. Oke, berarti H2 yang masuk adalah 10% dari yang masuk kan? Yang masuk adalah 10%, 0,1 atau 10% saja ya. 10%, mohon maaf, 1, sini 1, karena 10% ya, ditambah dengan 10% dikalikan dengan total yang masuk kan? Iya kan? 10% berlebih ya di sini. 5%, Pak. Oke, 5%. Berarti bukan 10 ya, 5%. 5%. Oke. Jelas nggih? 5% di sini juga sama ya. 1 ditambah dengan 5% dikalikan dengan ini yang masuk ya. Sudah ketemu ya? 5% berlebihnya tercapai nggih? Konversinya berapa? Konversinya berapa? Untuk CO 0,98 ya, atau 98% kan? Ya, Pak. 98%. Kemudian untuk reaksi 2, Reaksi 6. reaksi 6, mohon maaf Konversi ya, reaksi 6 90%, Pak. ini 90%, berarti sama dengan kali 90%. Oke. Ya, kita lihat di sini. Berarti ketika kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini, molnya ini kan tidak mencukupi. Ketika kita kalikan 2 ya. Berarti secara otomatis tidak mungkin yang berlebih itu adalah molnya. Ada keterangan berlebih molnya? Tidak ada ya? Halo, ada atau enggak? Tidak ada nggih? 5% berlebih mol tidak ada ya keterangan. Berarti ini bukan persen molnya yang berlebih, tapi adalah persen masanya. Berarti ketika kita menggunakan persen massa, maka kita tulis sebagai CO. Massa dari CO, baru kita bagi dengan BM-nya, atau berat molekulnya H2. 2. Oke. Jelas sampai di sini? Di sini juga sama. Ini adalah massanya berlebih 5%. Dibagi dengan BM-nya H2. Oke, kita sudah ketemukan di sini nilai untuk mol dari masing-masingnya. Jelas nggih? Kita bisa mengalihkan 2 dikalikan dengan mol CO di sini. Kemudian di reaksi 6 adalah 3 dikalikan dengan mol CO2 sama dengan 3 dikalikan dengan mol CO2. Maka di sini kita dapatkan untuk molnya ya, untuk molnya dari masing-masing. Molnya yang lain ya, molnya yang lain maksud saya. Molnya yang lain.
molnya yang lain di sini. Oke, sudah ketemu ya semuanya? Angkanya di sini? Jelas, Dek? Ya, Oke, maka kalau sudah tinggal kita substitusikan ke persamaan. Berarti di sini ada H2-nya adalah sisa molnya tadi ya, sisa mol H2 di sini ditambah dengan sisa mol H2 di sini dikalikan berat molekulnya 2 ditambah dengan mol yang masuk atau yang tidak bereaksi tadi. Berarti ditambah dengan ya masanya. Di sini ada sisanya. Banyak ya. Kemudian C-nya 0. Tidak ada kan C-nya? Kemudian S-nya sama ya. S-nya asumsinya kan di sini mendekati 0 ya. Mendekati 0. Oke. CaO-nya 0 juga ya. Tidak ada CaO kan? H2S-nya 0 juga. Oke, H2O-nya. H2O-nya ini ada H2O yang terbentuk di sini. Kita kalikan dengan BmH2O. BmH2O. Kemudian kita tambah dengan H2O yang sudah ada. H2O yang sudah ada dari sini. Bisa dipahami nggih? Halo, bisa dipahami? Halo. Nggih, Pak. Bisa ya, jelas nggih? Kemudian H2O-nya, karena H2O-nya banyak, H2O-nya sudah nggih. CO, berarti CO-nya adalah sisa CO dari sini, sisa CO dari reaksi. Kita kalikan dengan mol CO. Dan di sini ada mol CO2, ada sisa CO2. Kita kalikan dengan BM CO2. Nah, metanolnya di sini metanolnya kita dapatkan hasil metanol adalah metanol dari reaksi yang pertama. Metanol dari reaksi yang pertama ditambah dengan metanol dari reaksi yang kedua. Kita kalikan dengan berat dari metanol itu sendiri. Mana berat metanol? Metanol ada enggak ini? 32 ya. 32. Sekarang kita coba jumlahkan. Oh, belum ya? Sebentar. Sini. Kita jumlahkan dulu. Untuk anu jam berapa, Dek? Untuk aswaja? Halo? 15.45, Pak. Oh, 15.45 ya, masih nanti bisa selesai ya. Insya Allah selesai nanti untuk neraca masanya. Oke. Sini ke atas dulu. Maaf. Ctrl Z. Dihapus dulu. Auto zoom. Iya. Nah, di sini belum setimbang ya. Nah, belum setimbang karena arus 8-nya di sini kita belum ada. Arus 18 ya, arus 18 itu berupa H2 ya. Berupa H2 di mana nilainya adalah H2 untuk reaksi pertama ditambah dengan H2 untuk reaksi yang kedua
kita kalikan dengan berat molekulnya. Berat molekulnya adalah 2. Oke. Sudah bisa nggih? Sudah sama atau belum nih? Sudah. Oke, sudah sama ya. Terus kemudian setelah reaktor kita masuk ke apa tadi? Kondensor ya. Kondensor karena tidak ada perubahan masanya karena input sama dengan output, kita langsung ke flash drum ya. Arus 10 sama dengan arus 9 ya. Kita ke flash drum. Sini. Flash drum. Gimana flash drum? Yang masuk arus berapa? Yang masuk adalah arus 9 ya, atau 10 ya. Sama kan 9 dan 10 arusnya. Kemudian yang keluar arus berapa, Dek? Arus 11 dan 12 di sini. Arus 11 dan 12. Arus 9 atau 10 bisa kita masukkan dari yang sini. Arus 9. Ini total ya. Kita jumlahkan dulu. Nah, arus 11 ini yang keluar apa? Yang ada nilainya di situ? Metanol. Oke. Oke, yang ada di arus berapa metanol? Arus 11. Oke, berapa nilainya? 6,501. 501. Kemudian Nitrogen. N2. dua di mana? 494. Arus berapa? Arus berapa? Arus Arus 11. 11. Oke, nilainya sama ya. Sama seperti di depan ya. Ada yang lain? H2O. H2O. 2O di arus berapa? 11. Berapa? 424,421. Seperti ini ya. Ya, Terus kemudian? sudah. Oke, sudah. Berarti di sini kita tahu ya bahwasannya di sini 0 ya. Nah ini ini kan. Ya. Ini ini ya. Di 0. Sini ada. Nah, kemudian yang keluar di arus 12 ini komponennya apa? Metanol. Metanol saja? H2O. Air. Oh, metanol dan air. Oke, kita di sini ada metanol dan air. Berarti selain metanol dan air, mereka keluar dari arus 11 ya. H2 dan lain sebagainya keluar dari arus 11 ya. Oke. Jadi arus keluar dari arus 11. Yes, ya ini juga 11. Ini 11 juga.
Ini 11 juga. Oke, sudah sama ya? Kurang lebih sama lah ya. Sama, Pak. Oke, sama ya, kurang lebih sama ya. Terus setelah flash drum kita masuk ke menara distilasi ya. Iya. Komponennya apa? Di sini ada CH4, CH4O, dan H2O ya. H2O. Kita dari arus berapa ini? Arus 12 ya. Iya. 12. H2O-nya ini. Kemudian metanolnya ini. Kemudian yang diketahui di mana? Arus 13. Arus 13. Apa? H2O sama metanol. Ya berapa nilainya? H2O-nya berapa? 13? 6939,905. 939,5. 905. Kemudian yang di bawah metanolnya 33,104. sudah nggih? Enggak. Oke, berarti di sini kita ketemu total. Sudah balance kan Yu berarti? Sudah balance ya. Itu outputnya berarti arus 14 ya Pak? Ya, arus 14 nih ya. Arus 14. Sudah sama ya? Beda. Oh, sama, Dik. Sama Pak. Oke, sudah sama ya? Ada pertanyaan? Kemarin untuk yang ngerjakannya seperti ini ada enggak? Ayo Raisen yang ada. Oke, kalau gitu anu ya. Sekarang jadwalnya UAS kan? Halo, sekarang jadwalnya UAS ya? Pekan UAS kan? Iya. Saya ada pertemuan yang kosong atau enggak? Kalau enggak kan seharusnya sudah UAS ya. Tenang saja, UASnya enggak susah-susah kok. Soalnya satu. Oke? Bisa didengarkan baik-baik nggih soalnya? Dan silahkan dicatat. Sudah?
Benar, Pak. Oke. Monggo Pak. Oke, soalnya adalah silahkan dilanjutkan neraca panasnya ya. Jelas nggih? Jelas. Oke, soalnya ini aja ya, ini aja soalnya ini saja. Silahkan dilanjutkan neraca panasnya. Dan catatan ya Dek ya, catatan. Jangan lupa di situ kan ada perbedaan tekanan nggih. Iya Pak. Diperhitungkan juga neraca panasnya. Sudah diajarkan kan kemarin? Iya. Oke. Berarti ini ya soalnya ini saya sudah merekap tadi nilainya dari kerjaannya teman-teman tidak ada yang dapat 100 lah. Rata-rata ya 60 lah, 65 lah. Oke, kalau gitu sudah jelas nggih? Panas sensibel, panas latennya silahkan diterapkan pada neraca massa yang kita kerjakan pada sore hari ini. Jelas? Mau waktu berapa hari? Halo? Mau waktu berapa hari ini, Dek? Seminggu Pak. Wah, ya jangan lama-lama tadi. Seminggu. Berarti hari apa? Hari Senin ya? Hari Senin ya berarti jam 3 sore tepat. Ya, ada pertanyaan silahkan. Nanti di-share nih Pak. Iya, saya share lah, Dik. Lah terus kalian kalau tidak saya share kalian ngerjakannya gimana? Dikumpulkan di mana itu, Pak? Ya, nanti ke Mas Anuannya, siapa ya? Kosmanya siapa? Kosmanya. Mas Kosma saja ya. Mas Ainur ya. Oh, Anur ya, Anur. Ke Mas Anur. Jelas? Iya. Tenang saja, saya kalau ujian tidak pernah memberikan soal yang banyak-banyak kok. Satu paling. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atau ada yang mau minta 2 soalnya, tidak apa-apa loh. Saya kasih. Oh, tidak, Pak. Terima kasih banyak. 1 saja cukup, oke? Oke. Ya, cukup sekali. Oke, kalau cukup, terima kasih ya sudah teman-teman berkenan dan sudah melakukan perkuliahan selama semester ini ya, selama semester genap ini ya. Dan saya mohon maaf ya nanti apabila dalam melakukan penilaian saya melakukan apa adanya ya. Bukan ada apanya ya, tapi apa adanya dari apa yang teman-teman kerjakan dan teman-teman selesaikan selama perkuliahan baik tugas maupun tingkat pemahamannya teman-teman sekalian. Kemudian soal yang kuis ini yang kemarin ya neraca massa maupun nanti di neraca panasnya akan kita kaji lebih mendalam lagi untuk mengetahui apakah teman-teman sekalian ini sudah melampaui capaian pembelajaran untuk mata kuliah azas teknik kimia. Jelas? Jadi mohon untuk teman-teman dikerjakan semaksimal mungkin agar pengukuran dari kemampuan teman-teman sekalian bisa terukur secara lebih maksimal lagi. Dan saya mohon maaf juga apabila selama perkuliahan azas teknik kimia di semester 2 ini dalam saya menjelaskan materi ataupun
memberikan tugas kepada teman-teman, saya ada salah kata ataupun salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tugasnya tinggal mengumpulkan ya, nanti dikumpulkan, dikirimkan saja ke saya. Tanpa kita bahas untuk bagaimana pekerjaannya. Tapi langsung itu nanti hasilnya berupa nilai. Dan nilai langsung bisa dilihat teman-teman sekalian di SIM akademiknya masing-masing. Dan saya tidak menutup kemungkinan bagi mahasiswa yang merasa nilainya kurang, ya, yang merasa nilainya kurang, atau merasa pengen melakukan ujian ulang, saya persilahkan sampai nanti berapa ya? 3 hari ya. 3 hari, maksimal 3 hari setelah nilai keluar di SIM-nya masing-masing. Oke, bisa dipahami? Iya, Pak. Biasanya kalau mata kuliah saya itu dapat dapat B gitu aja udah tidak ada yang mau remedi, Dek. Atau udah ada yang mau mengulang lagi, Dek. Saya tidak tahu kenapa ya, tapi ya rata-rata seperti itu. Oke, tadi Mas Lutfan, angkat tangan, ada apa? Pak, izin bertanya, ini nanti nggak ada ketentuan panas laten atau sensibel itu? Yo pasti ada, Dek. Ketika kita menyusun neraca massa, neraca panas ya, neraca panas itu nanti kan pasti ada panas laten, panas sensibel, kemudian ada panas reaksi, kemudian ada panas yang ditambahkan kepada sistem, iya kan? Panas yang ditambahkan kepada sistem ataupun panas yang dikeluarkan dari sistem. Ataupun tadi yang kita garis bawahi adalah panas yang diakibatkan oleh perubahan tekanan. Misalkan ada 1 ATM menjadi 5 ATM, kita ambil contoh seperti ini. Silahkan teman-teman tahan napas, biasanya di bagian mulutnya itu nanti akan terasa panas atau hangat ya. Nah itu diakibatkan perubahan tekanan pada bagian mulut yang menyebabkan perubahan suhu udara di dalam mulut. Itu juga teman-teman pertimbangkan di dalam pengerjaan neraca panas dari yang saya sampaikan hari ini, dari neraca massa yang saya sampaikan hari ini. Oke? Sudah jelas? Sudah jelas nggih? Sudah jelas? Ini tadi yang WA saya siapa? Yang WA saya adalah Mbak Novi ya. Tadi mana nomornya? Atau di grup saja ya. Grupnya Azas Teknik Kimia. Ini ya. Sudah saya kirimkan. Oke. Sudah saya kirimkan. Dan kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Tidak ada pertanyaan? Oke, karena tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Coba itu. Ya, semangat ya ngerjakannya, Dek. Nggih. Oke, saya live dulu, nggih.